Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Fernanda dengan NIM 2124 1010 3063 dari pemrograman berorientasi objek kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang CRUD operasi pada PostgreSQL database menggunakan ASP.NET dengan bahasa C#. Di sini sudah disediakan link tutorialnya. Sebelum mengimplementasikan CRUD itu, di sini ada insert, select data, update, dan delete. Nah, sebelum itu pastikan kita sudah ada Visual Studio sebagai tempat editor kodenya nanti. Ya, di sini step 1 buat filenya yang website web. Sini untuk buat webnya, buat filenya, create new project. Lalu di sini bahasanya C#, lalu ketikkan web app. Nah, di sini cari yang ini ASP.NET Web Application Net Framework. Nah, saya itu ketikkan nama filenya, saya itu create. Di sini karena saya sudah membuat filenya, jadi tidak perlu membuat file lagi. Ya, step 2, pastikan kita sudah mendownload NPG SQL-nya. Sini ada gambarnya add reference. Ya. Letaknya itu di kanan ini. Di web-nya di klik kanan, lalu manage nugget package. Nah, sini tinggal browse NPG. Nah, ini ada NPG SQL paling atas ini. Nah, di sini saya sudah menginstalnya. Tampilannya akan seperti ini. Nanti tinggal jika belum diinstal, nanti tinggal diinstal. Ya, selanjutnya itu kita buat ini buat halaman untuk selection dan deletion. Ini namanya saya namai selection dan deletion, selection deletion. Cara membuat ini di kanan, lalu add. Sini ada new item. Nah, kita pilih di sini, ada di kiri ini ada web, lalu pilih yang web form. Nah, sini untuk namanya, tekan nama baru add. Nah, karena saya sudah membuat filenya, jadi tidak perlu buat lagi. Nah, jadi setelah memilih add itu ada tampilan seperti ini, tampilan defaultnya. Nah, untuk isinya itu kita tinggal ke tutorial tadi, cari yang selection, scroll bawah. Ya, ini ada selection. Nah, ini sudah tersedia kodenya di websitenya, tinggal kita copy, lalu kita pastekan di sini. Nah, ini selection. Nah, untuk deletion-nya itu kita cari juga di webnya. Scroll. Nah, ini ada deletion di sini. Tidak ada kodenya. Kodenya itu udah di sini. Nah, ini. Yang kode di atas ini yang selection tadi. Ini kan ada H1 deletion. Jadi ini di copy sini, lalu pastekan ke bawahnya selection tadi. Nah, ini di sini. Nah, ini deletion. Nah, untuk kode yang di dalam ini taruhnya itu di dalamnya tag form. Nah, jadi diupdate oleh tag form. Nah, berikutnya kita
membuat file CS untuk mengedit atau menambahkan event-event pada ini kan kode untuk tampilannya. Nah, jadi itu untuk tampilan ininya, tampilan webnya nanti. Nah, untuk mengedit dalamnya itu kita buat ini file CS. Caranya itu kita cari namanya ini selection deletion tadi di kanan. Nah, ini lalu pilih ini ada selection deletion .aspx.cs. Nah, ini diklik 2 kali. Nanti akan otomatis membuat file sendiri sini. Juga ada default ininya library-nya. Nah, kemudian kita ke atas sini. Nah, sini juga ada kodenya. Ini ada library yang harus kita gunakan. Ini library-nya di copy, lalu dikopikan ke ini sini ke bawahnya yang default tadi. Ini ada using npgsql. Nah, lalu kode yang di bawah ini juga di copy. Tekan ke sini. Nah, ini dari protected. Nah, di dalam kodenya ini, oh ya, sebelumnya tuh buat namespace dulu. Ya, terserah namanya apa. Ini saya menamakan web app. Di dalam kodenya ini ada try catch. Nah, ini untuk mengelola error. Jadi biar tidak ada pop-up gitu. Lalu di sini ada objek npgsql connection. Oh, ini untuk mengkoreksikan pada database-nya, untuk menuliskan pada ini database Postgre ini. Jadi di sini ada servernya itu localhost, lalu port 5432 ini defaultnya. Lalu database ini nama database-nya Postgre. Di sini saya pakai ini namanya Postgre. Ya. Lalu user ID ini Postgres. Ini kayaknya default juga Postgres. Dan passwordnya ini ya password sesuai waktu masuk awal ke Postgre-nya itu. Sini ada connection open untuk mengkoneksikan, lalu buat objek baru. Ini ada variabelnya cmd. Nah, ini atributnya. Nah, ini di website itu, nah from employee ini kan kita edit lagi jadi sesuai yang ada di data milik kita. Nah, di sini saya menggunakan toko buku sesuai data yang saya buat. Nah, itu dirubah. Lalu berikutnya ini buat data tabel, DT, lalu ini fill, memasukkan data tabel baru tadi, lalu menutup koneksi. Nah, ini data tabel tadinya itu dimasukkan ke grid view, lalu ditampilkan. Nah, itu untuk yang selection. Ya, ini untuk yang selection. Dan untuk yang deletion kurang lebih sama. Ya, ini udah deletion, jadi sama. Ininya juga sama. Ya, ini sesuai nama tabelnya. Di sini, nah, create tabel toko buku. Nah, ini. Ya. Sini sudah semua. Nah, coba di run.
Nah, ini akan dialihkan ke websitenya sesuai yang dibuat di interface-nya tadi. Ini ada selection, ada deletion. Kalau select all data, nah akan menampilkan semua datanya sesuai yang di database tadi. Nah, sesuai ini. Untuk deletion atau menghapus ID buku ini tinggal ketikkan yang ID 2. Ya maaf, barusan ada kesalahan teknis. Sini sudah ke delete yang tadi yang ID 2 sudah terdelete. Nah, itu ada di sini kesalahannya. Jadi itu ID buku. Nah, ternyata setelah saya cek di database-nya, ini kembali buku ID. Jadi ini diubah. Ini baru bisa pelajaran. Serahkan data, menampilkan semua datanya. Jadi karena yang buku nomor 2 itu sudah dihapus, coba hapus yang buku nomor 3. Nah, data has been deleted. Nah, setelah itu dicek ini lagi, settle data. Nah, sudah delete. Sekarang tinggal buku nomor 1. Ya, seperti itu. Oh ya, tadi lupa dijelaskan, ini di sini ada ya sedikit perbedaan sama yang selection tadi. Ini ada delete from, ini nama tabelnya tadi itu buku-buku. Lalu ini where, ini buku ID yang tadi salah tulisan itu primary key-nya. Jadi yang untuk parameter yang menghubungkan untuk instance yang akan dihapus. Nah, sini ada add ID. Nah, sini add ID ini convert. Oh ya, ini karena ID-nya ini berupa angka atau integer, jadi ini di convert to integer int 32. Nah, ini ID dot text, ini text box. Jadi memasukkan ID-nya itu ke text box dulu. Nah, ini di text-nya ini masih kosong, nanti dimasukkan ID berapa yang mau dihapus, lalu ditekan tombol delete ya seperti tadi, akan terdelete. Setelah terdelete ini ada tulisan data has been deleted. Setelah selection dan deletion, kita buat file lagi ya seperti tadi. Ke sini web app, lalu add new item, lalu ke web form, lalu ganti ini namanya add. Nah, sini saya sudah buat untuk create dan update. Nah, ini yang file create update.aspx. Di sini juga sama untuk ya ini defaultnya tadi setelah membuat file itu. Lalu untuk isinya ini ya untuk sini cari di websitenya. Nah, di sini ada yang untuk inserting, untuk insert the data itu di Postgres database. Ya, ini untuk inserting, ini ada text atau text box, ya ini dan seterusnya ketentuannya. Nah, ini di copy semua. Ini ada judulnya ini, terus ada ya ini nama-nama dari tabelnya, nanti kita bisa menambahkan sendiri atau bisa menguranginya sesuai kebutuhan dari database. Lalu itu di copy, dipastekan ke yang file create update.aspx ini. Ya, di sini. Nah, ini yang pertama ada
ID buku, ada nama, ada harga. Ya ini sesuai sama database yang kita punya. Ini kan ada ID buku sini, nanti ada nama, ada harga. Nah, ini untuk ID-nya kita buat sendiri, terserah. ID buku, ini nama, harga. Ini untuk button atau tombolnya. Ini untuk label atau teks biasa, label ya. Nah, setelah buat tampilannya atau interface-nya, kita buat file CS-nya. Ini sama seperti yang tadi, kita cari file create update ini di bagian kanan ini. Nah, ini. Nah, create update. Kita pilih yang belakangnya .cs. Jadi create update.aspx.cs. Nah, ini diklik kanan 2 kali akan muncul otomatis file seperti ini. Ya, ini ada library default-nya. Kita tinggal menambahkan lagi yang seperti tadi, using NPGCL ini untuk biar nyambung ke database-nya. Nah, di sini untuk isinya ini namespace sama seperti tadi, app. Lalu ini cari di isinya itu cari di website-nya. Oh, ini ada yang insert. Ya, ini insert untuk insertion. Ya, ini di ya ini sudah disediakan tadi yang library-nya. Nah, ini kita copy di sini protected. Nah, setelah itu di sini. Nah, ini kan untuk insertion tadi. Lalu ini sama, ini nah ini untuk misi yang sama kayak tadi yang generation. Ada server, localhost, port, dan seterusnya. Lalu ada connection open. Sini ada sama seperti tadi, objek atributnya ini. Nah, ini untuk menambahkan value. Ya, di sini ada insert nama tabelnya, toko buku tadi. Lalu value-nya ini parameternya ada ID pembeli, ada nama, terus harga. Ya, sesuai database-nya itu tadi, ada ID pembeli, ID buku. Oh iya, ID buku. Bukan. Nah, seperti ini ada ID buku, nama, dan harga. Nah, ini untuk menambahkan value-nya tadi. Di buku, lalu ini convert, ini kan karena ID buku itu angka, jadi ledger, ini nama, teks, harganya juga angka, ledger. Lalu berikutnya execute, nah ini udah menjalankan. Nah, ini untuk kosong nanti tinggal diisi. Ini kan ID buku, nama sama harga kosong, nanti tinggal diisi untuk membuat instance baru. Setelah di save, data has been saved ini. Untuk berikutnya itu setelah tadi
ini insertion atau memasukkan data. Sekarang bawahnya itu yang update. Sini ada update, ambil dari websitenya. Ini cari yang updating, lalu scroll. Oh iya, di sini ada button untuk update. Nanti tinggal ditambahkan waktu yang di ini, di file ASPX itu ada ini button. Sini tambahkan yang button update barusan, yang ini. Nah, tambahkan ke sini. Nah, jadi ada button update, ada insert, ada update. Lalu kembali ke tadi, ya. Nah, ini ada kode untuk update-nya. Ini di copy semua. Jadi project set ini. Ya, di copy semua, ditaruh di bawahnya yang inserting tadi. Insertion. Nah, ini dari sini ke bawah sini itu untuk yang update. Nah, ini updating. Ininya sama seperti yang sebelumnya, server ada localhost dan seterusnya. Open, ini objek, ini atributnya. Nah, ini sini ada update, ini nama tabelnya, buku set nama, ini merujuk ke di pembeli. Jadi kurang lebih sama, ada di pembeli, maka execute ini exportnya nanti. Oh, iya, ini exportnya, dapat export. Lalu ini namanya di kosong nanti tinggal diisi, tidak update. Oh iya, ini nanti untuk nama dan harga ini apa yang diupdate, terus yang diupdate itu ID yang mana gitu. Jadi ID yang mana dipilih dulu, lalu yang diupdate itu nama, terus apa harganya. Ini sudah. Lalu coba dirun. Ya, ini ada interface sesuai yang dibuat tadi, ada ID buku. Misalkan kita tadi kan tinggal buku satu, berarti sekarang ID buku 2, lalu namanya buku pelajaran, lalu harganya Scientology, harganya enggak. Insert. Nah, data has been saved. Kita coba lihat di yang tadi untuk menampilkan datanya itu. Jadi terus dulu. Nah,
Ini sudah terupdate, sudah ke-insert. Jadi ID bukunya 2, lalu ada buku pelajaran biologi, harganya itu 50.000. Nah, untuk bab yang update. Nah, sekarang kita update yang buku 2 barusan. Jadi buku 2, lalu namanya itu jadi, sekarang jadi pelajaran matematika. Harganya sama, 30. Lalu di update. Tidak terupdate, tidak ada tulisannya, berarti ada yang salah. Di sini ini bukan ID pembeli, ini ID-nya nanti ID. Ini juga. Ini sudah benar, coba lagi. Ya, seperti tadi, ID buku 2, lalu yang buku pelajaran biologi kita ganti atau update menjadi buku pelajaran matematika. Harganya sama. Nah, data has been update. Ini berarti sudah berhasil. Kita lihat ke datanya. Cara data. Nah, ini sudah ingat di ID buku 2, tadi buku pelajaran biologi jadi buku pelajaran matematika. Ya, jadi harganya memang tidak berubah sama. Mungkin sekian penjelasan CRUD dari saya. Ya, penjelasan CRUD operasi ini pada PostgreSQL menggunakan ASP.NET dengan bahasa C#. Sekian kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.